Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak. Eh, Selamat pagi, Pak. Apakah kalian sehat-sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Baik, eh, pada pertemuan kali ini, apakah kalian sudah absen semua di link yang saya sudah bagikan tadi? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya ketika kita berdoa dulu. Saya minta untuk satu orang perwakilan untuk memimpin teman-temannya dalam berdoa ya sebelum memulai pembelajaran. Ya, saya persilakan. Baik, Pak. Sebelum kita masuk ke pembelajaran pada hari ini, langkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Nanda Ahmad Juni Saryandi ya. Ya, Pak. Semangatnya luar biasa pada pagi hari ini ya. Ya, baik. Alhamdulillah. Anak-anakku, untuk pembahasan kali ini ada yang sudah tahu apa yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini? Belum tahu, Pak. Oh, baik Nanda. Belum tahu, Pak. Nah, baik. Kita sekarang pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang pentingnya sosiologi dalam mengkaji fenomena sosial. Ya. Tentunya kita ketika membahas tentang peran pentingnya sosiologi dalam mengkaji fenomena sosial ini, kita harus tahu apa itu maksud dan eh, apa pengertian dari sosiologi itu terlebih dahulu sebelum kita mau mengkaji materinya ya. Ya, saya minta perwakilan satu orang menjelaskan apa yang dimaksud dengan sosiologi, apa pengertian sosiologi menurut kalian. Ya, saya persilakan. Saya, Pak. Baik, saya persilakan Ahmad Juni Saryandi ya. Iya, Pak. Jadi menurut saya itu sosiologi merupakan suatu ilmu yang ada di masyarakat yang mempelajari tentang perubahan-perubahan sosial, struktur sosial yang secara sistematis dan hanya terjadi dalam kehidupan masyarakat, Pak. Baik, nah, mantap sekali nih Nanda Ahmad Junisar ya pada pagi hari ini. Ya, betul, kita akan mempelajari tentang sosiologi ya. Sosiologi itu kita mempelajari tentang eh, pola-pola hubungan dalam masyarakat, baik itu eh, penilaian eh, apa penilaian tentang norma-norma kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat tersebut. Di sini pada sub pembahasan kali ini ada saya sudah siapkan di slide PowerPoint. Yang pertama kita akan membahas tentang apa itu sosiologi pengertiannya. Yang kedua sifat dan hakikat sosiologi. Yang ketiga objek studi sosiologi. Yang keempat ciri-ciri sosiologi. Yang kelima fungsi sosiologi dalam mengenali gejala sosial di masyarakat. Yang pertama tadi sudah dijelaskan oleh Nanda Ahmad Juni Saryandi yang menjelaskan tentang pengertian sosiologi. Di sini saya akan memaparkan tentang pengertian sosiologi itu seperti apa. Pengertian sosiologi sini ya adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tentang pola-pola hubungan antar manusia, baik itu secara individu maupun secara kelompok yang berakibat pada timbulnya atau lahirnya pola-pola sosial diantaranya nilai-nilai, norma-norma, dan kebiasaan-kebiasaan yang dianut manusia dalam suatu kelompok tersebut atau dalam masyarakat sosial. Itu definisi tentang pengertian sosiologi. Jadi kita singkat saja
kita mengefisienkan waktu karena mungkin kalian sudah paham tentang sosiologi itu seperti apa. Yang kedua, kita akan bahas tentang hakikat dan sifat sosiologi. Yang pertama di sini adalah, yang pertama sosiologi itu termasuk rumpun ilmu sosial, bukan ilmu pengetahuan alam ya. Artinya kita membahas tentang masyarakat sosial, kita bukan perspektifnya ilmu yang membahas tentang alam ataupun ilmu kerohanian ya. Yang kedua itu sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang kategorisnya membatasi diri dengan adanya yang telah terjadi dan bukan pada apa yang seharusnya terjadi. Yang ketiga itu sosiologi merupakan ilmu pengetahuan murni, bukan ilmu pengetahuan terapan ya. Artinya dia ilmu pengetahuan murni, bukan ilmu pengetahuan terapan. Yang keempat, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang abstrak. Nah, abstrak artinya ilmu pengetahuan yang diperhatikan adalah pola dan peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Yang kelima, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang rasional terkait dengan metode yang digunakannya. Sampai di sini ada yang sudah paham mengenai hakikat dan sifat-sifat sosiologi? Sudah Bagaimana paham, Nanda? Pak. Baik, kita lanjut lagi ya. Objek studi sosiologi. Nah, di sini objek studi sosiologi itu apa? Saya ingin bertanya kepada salah satu dari kalian, perwakilan siapa yang bisa menjawab apa itu objek studi sosiologi. Saya persilakan satu orang tuh perwakilan tuh menjawab objek studi sosiologi itu apa? Ya, silakan. Halo, Ahmad Junisar. Iya, Pak. Apa itu objek studi sosiologi? Jadi menurut di PowerPoint Bapak, objek studi sosiologi itu sosiologi yang mempelajari manusia dari aspek sosialnya dan sering juga disebut sebagai masyarakat, Pak. Jadi yang saya dapat di sini adalah objek studi sosiologi itu adalah masyarakat ya, seperti kita sendiri, Pak, yang merupakan objek dari sosiologi tersebut. Nah, betul. Objek studi sosiologi itu adalah masyarakat. Karena kita kan membahas tentang kejadian-kejadian yang terjadi atau kejadian sosial atau pola-pola hubungan yang terjadi di masyarakat. Kita mempelajari tentang masyarakat ya. Makhluk sosial seperti itu. Jadi saya rasa sudah paham di objek studi sosiologi. Selanjutnya kita bahas ciri-ciri sosiologi. Nah, ada yang tahu apa itu empiris, teoritis, kumulatif, dan non-etis? Dan untuk mengefisienkan waktu saja, saya akan menjelaskan ya. Baik, biar saya yang akan memaparkan. Oh iya, baik. Nah, empiris itu ilmu pengetahuan yang objek kajiannya itu atas dasar observasi ya, terhadap kenyataan kehidupan masyarakat atau manusia dan akal sehat. Ya. Sehingga hasil penelaahan ilmu tersebut tidak bersifat spekulatif. Artinya kita terjun langsung mengamati melalui empiris. Nah, yang kedua, teoritis. Teoritis itu apa sih ya? Singkatnya saja, teoritis itu adalah menyusun teori berdasarkan hasil observasi. Artinya kita menyusun teori berdasarkan hasil observasi. Ini observasinya kita ini kita merujuk kepada teori. Itu simpelnya. Ketiga itu kumulatif, adalah
perbaikan atau penambahan teori yang sudah ada sebelumnya. Artinya ketika kita memodifikasi itu teori yang lama, ya, kemudian kita modifikasi menjadi teori yang baru, ya, kita modifikasi sedikit, menambahkan, seperti itu kumulatif. Keempat, non etis. Itu non etis adalah menjelaskan fakta secara logis dan analitis. Artinya kita menjelaskan fakta secara logis, artinya kita tidak hanya sekedar mendapatkan fakta lalu tidak ada bukti konkret dan tidak masuk di akal. Jadi fungsinya non etis di sini adalah menjelaskan fakta sosial, ya, secara logis dan analitis. Nah, sampai di sini mungkin kalian sudah paham tentang ciri-ciri sosiologi, apa saja pengertian empiris, teoritis, dan kumulatif, dan ini melekat di sosiologi. Kemudian kita masuk di fungsi sosiologi dalam mengenali gejala sosial di masyarakat, ya. Yang pertama, fungsinya di sini yang pertama itu sosiologi adalah dalam pembangunan, sosiologi dalam pembangunan. Artinya apa? Yaitu menciptakan dan memberikan data sosial dalam tahap-tahap pembangunan, mulai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Akan tetapi evaluasi di sini berfungsi untuk dampak sosial yang timbul dari pembangunan. Artinya itu kita evaluasi apa sajakah dampak-dampak, apa sajakah yang timbul dalam pembangunan-pembangunan. Seperti itu fungsi sosiologi dalam pembangunan. Yang kedua, fungsi sosiologi dalam memecahkan masalah, yaitu bagaimana kita mencegah hal-hal yang negatif di lingkungan sekitar kita, bagaimana kita mensosialisasikan hal-hal baik yang ada di lingkungan kita sehingga kita dapat menyelesaikan problem-problem yang negatif dalam lingkungan sekitar kita, ya. Yang ketiga itu fungsi sosiologi dalam penelitian. Artinya dengan observasi langsung ke masyarakat, kita mengetahui di dalam masyarakat di pedesaan seperti ini terdapat gejala-gejala sosial seperti ini, ya. Contohnya di masyarakat satu timbul ranah ekonominya di sini rendah, ya. Misal seperti itu. Kemudian di perkotaan pembangunannya infrastrukturnya bagus dan mewah dan padat juga penduduknya di sana. Seperti itu kita meneliti dalam masyarakat. Adapun peran sosiologi, ya. Yang pertama, sosiologi sebagai ahli riset. Nah, para sosiolog melakukan riset ilmiah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mencari data kehidupan sosial di masyarakat. Ya, tujuannya itu ahli riset. Dia mengobservasi dan terjun langsung ke lapangan, artinya dia ingin mencari data mengenai tentang kehidupan apa sajakah yang ada di dalam masyarakat. Baik itu dia mengkaji gejala sosial dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, sosiologi sebagai konsultan kebijakan. Nah, prediksi sosiologi dapat membantu memperkirakan pengarah kebijakan sosial yang mungkin terjadi, ya. Artinya membantu memperkirakan pengaruh kebijakan. Yang ketiga, sosiologi sebagai guru atau pendidik, ya. Sosiologi sebagai guru atau pendidik. Nah, di mana sosiologi itu ilmu kajiannya adalah masyarakat yang memberikan pandangan baik dan contoh kita sebagai masyarakat sosial. Artinya di sini sebagai guru atau pendidik kita patut dicontoh. Artinya kita sebagai orang sosiolog harus selalu memberikan pandangan baik, contoh-contoh baik di dalam lingkungan masyarakat kita sehingga kita disegani atau kita dilihat sebagai orang baik, ya. Mungkin sampai di situ ada yang ingin bertanya atau dari kalian ada yang masih bingung apa yang saya sudah jelaskan tadi?
Ya, saya persilahkan apabila tidak ada ya kita langsung masuk di tugas. Tidak ada, Pak. Baik, apabila tidak ada, saya akan memberikan tugas tentang untuk kalian mencari, kalian observasi, meneliti di lingkungan di daerah kalian masing-masing tentang sosiologi. Ya. Pentingnya sosiologi dalam mengkaji fenomena sosial. Artinya kalian mengkaji apa saja fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan daerah kalian. Itu yang kalian akan presentasikan di minggu depannya. Dan mungkin saya rasa tugasnya sudah jelas ya. Bagaimana Nanda? Tugasnya sudah jelas? Kalian mengkaji Baik, fenomena Pak. ya, kalian mengkaji fenomena sosial yang ada di daerah kalian masing-masing ya. Iya, baik, Pak. Mungkin saya akhiri pertemuan kali ini karena waktu juga sudah lewat, jadi saya minta untuk Ahmad Junisar memimpin doa untuk berkahnya ilmu yang kita dapat hari ini, dan semoga kita diberikan pemahaman yang baik. Dan apabila ada kesalahan dari saya, apabila ada kekurangan dari saya, presentasi dari saya, itu datanya dari saya sendiri. Apabila ada kebenaran, itu datanya dari Tuhan ya. Baik, Ananda. Untuk Ahmad Junisar, Iya, Pak. saya persilahkan untuk memimpin doa untuk penutupan pembelajaran kita hari ini. Baik, saya persilahkan. Oke, baik, Pak. Terima kasih atas pemaparan materi Bapak. Kita ada di penghujung materi yang dijelaskan oleh beliau. Semoga kita tetap sehat dan semoga kita bertemu lagi pada minggu depannya, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Anda. Jadi cukup sekian itulah Makasih, Pak. apa yang telah saya jelaskan. Ya, mungkin saya akan tutup. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.